Mantap, mantap. Andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati. Dukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum Saudara BS dan Saudara TR menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Bahar tersangka langsung ditahan. Novel PA 212 seret Jenderal Dudung. Polisi harus adil. Habib Bahar tersangka, Jenderal Dudung temui ulama besar ini. Pojok1.id. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamumin meminta polisi bertindak adil usai Habib Bahar Smith jadi tersangka dan ditahan. Habib Bahar Smith dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pendakwa kontroversial itu kemudian langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Polda Jabar selama lebih kurang 10 jam lamanya. Novel Bamumin menyatakan polisi semestinya juga memeriksa Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pasalnya, Jenderal Dudung Abdurrahman juga menjadi dalang kegaduhan. Apalagi kata Novel Bamumin, Jenderal Dudung Abdurrahman juga sudah berstatus terlapor. Dudung juga diperiksa karena sudah terlapor dan justru penyebabnya harus diperiksa apalagi sudah bikin gaduh, kata Novel, dikutip dari JPNN Selasa 4 Januari. Selain Jenderal Dudung, Novel Bamumin juga mendesak polisi segera melakukan proses hukum terhadap Husin Alwi alias Husin Syihab yang dilaporkan ke Polres Bogor. Husin Alwi dilaporkan Habib Ali Ridho Assegaf atau bisa disapa Babe Aldo atas dugaan penyebaran kabar bohong atau hoax. Laporan ini diterima dengan nomor register STPP-11-Romawi 12-2021-Reskrim. Saya berharap polisi bisa juga memproses Husin Alwi karena sudah menjadi terlapor dan jangan lagi ada diskriminasi hukum, kata Novel. Novel menegaskan semua orang sama di hadapan hukum sehingga tak ada alasan polisi tidak melakukan proses hukum kepada Husin Alwi yang telah melaporkan Habib Bahar bin Smith ke polisi. Semua sama di hadapan hukum, tegas Novel. Sebelumnya, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung menahan Habib Bahar Smith usai menjalani pemeriksaan Senin 3 Januari 2022. Di Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman menjelaskan Habib Bahar Smith dilaporkan ke Polda Jabar terkait dugaan menyebarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Kronologi singkat, TNA membuat laporan tentang kegiatan ceramah Bahar Smith 11 Desember 2021 jelasnya. Dalam ceramah itu, Bahar Smith menyampaikan ceramah yang mengandung berita bohong. Ceramah itu kemudian diunggah oleh TR melalui sebuah kanal YouTube dan akhirnya viral di media sosial yang kemudian disidik Polda Jabar. Dalam tahapan penyidikan, Polda Jabar sudah memeriksa 33 saksi dan ahli 19 saksi dengan total 52 orang saksi paparnya. Ari menjelaskan bahwa kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 17 Desember 2021. Jadi tanggal 17 Desember 2021 kasus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Polda Jabar karena lokasi berada di wilayah hukum Polda Jabar, katanya. Saksinya berada di Jabar, maka dilakukan penyidikan sesuai lokasi kejadian.
Sambungnya, barang bukti yang diamankan berjumlah 15 item barang bukti. Dari pemeriksaan hari ini, 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Barang bukti yang menjadi dasar penyidik telah dapat meningkatkan status hukum menjadi tersangka kepada Bahar Smith dan TR. Habib Bahar tersangka, Jenderal Dudung temui ulama besar ini. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menemui salah satu ulama besar, Kiai Haji Amiruddin di Sumatera Utara atau Sumut. Ia merupakan Wakil Ketua Dewan Tim MUI Medan dan Ketua Majelis Zikir Tazkira Sumut sekaligus sebagai pimpinan Ponpes Baitul Al-Mustafirin Al-Amir. Hal tersebut dilakukan Jenderal Dudung di sela-sela melakukan kunjungan kerja di Makodam 1 Bukit Barisan, Medan, Senin 3 Januari 2022 malam. Dalam keterangan tertulis pada Senin 3 Januari malam, pertemuan antara Jenderal Dudung dengan Kiai Haji Amiruddin berjalan dengan suasana hangat, di mana Kiai Haji Amiruddin berkesempatan memakaikan peci dan sorban putih kepada Jenderal Dudung sebagai tanda kenang-kenangan. Jenderal Dudung juga menyerahkan bantuan kendaraan operasional melalui acara penyerahan kunci kendaraan secara simbolis. Hal tersebut menandakan sinergitas yang terjalin antara ulama dan umaro, itu demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Habib Bahar jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan. Penetapan tersangka terhadap Bahar telah sesuai dengan hasil penyidikan dan pemeriksaan, ditambah 2 alat bukti yang sah didapat oleh penyidik Polda Jabar. Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Januari. Adapun alasan subjektif yang diambil penyidik lantaran kekhawatiran Bahar melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, termasuk menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, katanya. Sementara itu untuk alasan objektif, pasal yang menjerat Bahar mengandung hukuman di atas 5 tahun penjara. Adapun Bahar dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang ITE Jo pasal 55 KUHP. Alasan objektif pasal-pasalnya itu hukuman di atas 5 tahun penjara. Habib Bahar makin terpojok, Komisi 3 dukung polisi, Husin Syihab disinggung. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengapresiasi tindakan cepat Polda Jabar dalam kasus dugaan ujaran kebencian Habib Bahar Smith. Dalam kasus itu, Habib Bahar Smith diduga melakukan ujaran kebencian mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Tindakan polisi untuk cepat memproses menurut saya sudah tepat. Toh buktinya sudah lengkap dan jelas, buat apa ditunda-tunda lagi, ujar Saroni dikutip dari Jawab Pos. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan kasus sara dan ujaran kebencian bukan kasus biasa. Pasalnya jika dibiarkan, ujaran kebencian dan sara ini bisa memecah belah bangsa. Apalagi ini dilakukan oleh seorang yang dikenal luas masyarakat. Namun sosok yang dikenal dengan julukan Sultan Tanjung Priok ini meminta Polri adil dalam menangani atau memproses suatu perkara. Polri juga tidak boleh membeda-bedakan dalam menangani perkara, termasuk kasus yang dilaporkan pihak Bahar Smith terhadap Husin Syihab atau Husin Alwi. Semua pada prinsipnya sama, semua wajib cepat, jangan beda-bedakan orang siapapun, di mata hukum semua sama. Karena itu Saroni mengatakan dirinya akan mengikuti setiap perkembangan proses penanganan perkara yang menyeret Bahar Smith maupun kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dengan terlapor Husin Syihab ini.
Akan tetapi ia meyakini bahwa Polri akan profesional menangani perkara tersebut. Saya monitor perkembangan kasus tersebut. Saya yakin Polri menyikapi ini dengan profesional juga transparan, ungkapnya. Sebelumnya di Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman menjelaskan Habib Bahar Smith dilaporkan ke Polda Jabar terkait dugaan menyebarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Itu bermula dari laporan polisi ke Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar terkait ceramah Bahar Smith pada 11 Desember 2022. Pelaporan dimaksud dilayangkan pada 17 Desember 2021. Ceramah itu kemudian diunggah oleh TR melalui sebuah kanal YouTube dan akhirnya viral di media sosial yang kemudian disidik Polda Jabar. Dari pemeriksaan hari ini, 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, barang bukti yang menjadi dasar penyidik telah dapat meningkatkan status hukum menjadi tersangka kepada Bahar Smith dan TR. Habib Bahar tersangka dan ditahan, Aziz Yanuar tiba-tiba no komen dan irit bicara. Polda Jabar telah menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Usai menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 10 jam, Habib Bahar Smith akhirnya langsung dilakukan penahanan. Alasan polisi menahan Habib Bahar salah satunya dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang serupa. Menanggapi hal tersebut, pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar, tak mau berkomentar panjang. No comment sementara dulu ya, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id. Penetapan tersangka terhadap Habib Bahar Smith sendiri dinyatakan telah sesuai dengan hasil pemeriksaan, ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang didapat oleh penyidik Polda Jabar. Bahar Smith diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilayangkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor P354-12-2021 SPKT PMJ 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.